Bagaimana bisa seorang hakim membebaskan vonis hukuman terhadap terdakwa padahal tersangka sudah jelas melakukan penganiayaan kepada korban hingga membuat korban itu meninggal? Itulah yang akan kita bahas hari ini. Kalau udah siap, yuk kita mulai. Inilah kasus Tanur. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Surabaya membebaskan Ronald Tanur dari dakwaan pembunuhan dan penganiayaan yang membuat korban tewas, yaitu Dini Sefra Afriyanti yang berumur 29 tahun yang merupakan kekasihnya. Ronald yang merupakan anak dari mantan anggota DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang bernama Edward Tanur dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Kasus ini bermula saat Ronald dan Dini pergi ke sebuah tempat karaoke yang bernama Black Hole KTV Landmark Mall, tepatnya di Surabaya pada 4 Oktober 2023. Ronald dan Dini bersama teman-temannya awalnya berkaraoke dan mengonsumsi minuman beralkohol di tempat hiburan malam itu. Namun setelah beberapa jam ketika mereka akan pulang, mereka terlibat cekcok. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU, Dini disebut menampar Ronald terlebih dahulu saat berada di lift saat akan pulang. Tetapi saat itu terdakwa meresponnya dengan cara mencekik, menendang, dan memukul kepala korban menggunakan botol tequila. Wah, gila itu. Sesampainya di parkiran basement, Dini kemudian terduduk selonjor di bagian badan depan mobil Ronald. Ronald yang saat itu emosi, diduga dengan sengaja menjalankan mobilnya ke arah kanan dengan posisi badan korban bersandar di depan mobil. Hal ini tentu akan membuat tubuh korban bergerak mengikuti laju mobil. Namun karena merasa kesal dan emosi, Ronald tetap menjalankan mobilnya sehingga mobil yang dikemudikan Ronald melindas tubuh Dini. Mengetahui hal itu, jaksa menyebut Ronald malah mengaku tidak mengetahui jika dirinya sudah melindas Dini. Ronald saat itu malah merekam Dini yang tergeletak sembari tertawa-tawa sebelum akhirnya membawa korban ke apartemen. Di apartemen tempat korban tinggal, Ronald kemudian dicecar oleh beberapa security dan juga teman korban. Seorang teman korban kemudian berinisiatif membawa korban ke rumah sakit National Hospital menggunakan mobil Ronald. Di sanalah korban diketahui sudah tidak bernyawa. Dini sudah tidak bernafas dan denyut nadinya juga sudah berhenti. Dokter yang kala itu memeriksa korban menyatakan bahwa kematian ini itu tidak wajar. Ronald Tanur akhirnya menjadi tersangka pada 6 Oktober 2023. Dirinya awalnya dijerat dengan hukuman 351 ayat 3 atau pasal 359 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dan kelalaian. Hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ronald juga telah ditahanan sejak 5 Oktober 2023. Publik kemudian mempertanyakan kenapa Ronald hanya dijerat hukuman penganiayaan berat dan kelalaian. Hal ini membuat kasus ini menjadi terlihat janggal sejak awal. Pengacara Dini saat itu yang bernama Dimas Yemahura mengatakan polisi semestinya menjerat Ronald dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Beberapa hari setelah kasus ini viral, Polrestabes Surabaya akhirnya menjerat Ronald dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Di persidangan pertama pada 19 Maret 2024, Ronald didakwa 3 dakwaan. Pertama, dia dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 338 KUHP. Perbuatan Ronald juga terancam dalam dakwaan kedua pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Lalu dakwaan ketiga pasal 359 KUHP tentang kelalaian dan 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat. Pada Kamis 27 Juni 2024, jaksa menuntut Ronald dengan tuntutan 12 tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ronald juga dituntut untuk membayar restitusi kepada keluarga Dini atau ahli waris sebesar 262 juta rupiah sebagai subsidi 6 bulan penjara. Nah, di momen ini publik dibuat geger dengan majelis hakim yang membebaskan Ronald. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Surabaya yang diketuai oleh Erintuah Damanik
dengan anggota Heru Hanindyo dan Manggabul kemudian membebaskan Ronald dari dakwaan pembunuhan dan penganiayaan. Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik menilai terdakwa Ronald masih berupaya menolong korban saat korban dalam kondisi kritis. Hal itu dibuktikan dengan terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, ungkap hakim dalam putusan sidang pada Rabu 24 Juli 2024. Hakim menilai terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga pasal 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP. Hakim berpendapat kematian korban bukan karena luka dalam yang ia alami saat mendapat penganiayaan, melainkan disebabkan oleh minuman keras yang ia konsumsi. Kematian dini bukan karena luka dalam pada hatinya, tetapi karena ada penyakit lain disebabkan minum minuman beralkohol saat karaoke sehingga mengakibatkan meninggalnya dini, kata Hakim Erin Tuah. Hakim pun memerintahkan JPU untuk membebaskan terdakwa dari tahanan segera setelah putusan dibacakan, serta mengembalikan hak-hak dan martabat Ronald. Dimas Yemahura, yaitu pengacara Dini, mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim yang membebaskan Ronald. Ronald adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Dini karena dirinya secara sengaja mengendarai dan melindas tubuh Dini hingga Dini tidak sadarkan diri. Karena kita tahu tidak mungkin ada orang yang meninggal, kemudian tidak ada orang yang membuat dia itu meninggal. Artinya, pasti ada pihak yang membuat orang itu jadi meninggal, kata Dimas Yemahura. Dimas pun berharap jaksa mau melakukan upaya hukum untuk merespon putusan hakim ini, yakni dengan mengajukan banding. Ia bersama tim pengacara korban lainnya juga akan melaporkan Majelis Hakim PN Surabaya yang menangani perkara ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas di Mahkamah Agung. Kami juga akan melakukan langkah hukum terhadap para hakim itu. Kami akan melaporkan kepada Bawas. Kami juga akan mengawal. Semoga teman-teman media masih mau berkenan untuk menyuarakan keadilan bagi korban, kata Dimas Yemahura. Terakhir, Dimas ingin Ronald bisa dihukum setimpal di tingkat upaya banding. Ia juga berharap masih ada keadilan bagi korban dan keluarganya yang berasal dari masyarakat biasa. Semoga di Indonesia ini masih ada keadilan untuk orang-orang kecil, kata Dimas Yemahura. Apapun itu, semoga korban tenang di sana dan juga keluarga yang berjuang di proses hukum juga diberi kelancaran. Amin. Itulah kasus Ronald Tanur, anak dari mantan anggota DPR RI yang menganiaya pacarnya sampai membuat pacarnya itu meninggal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.